Engkau bukan hanya setia, Engkau juga berkuasa. Sehingga yang kami tahu dan yang kami percaya bahwa apa yang Engkau janjikan pasti Engkau akan genapi. Terima kasih Tuhan, dari tempat ini biarlah ada puji-pujian yang Engkau bakar, persembahan yang dibakar, bau-bauannya naik jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dari persekutuan doa Victory ini dimanapun berada Tuhan, di tempat ini walaupun di mana berada Tuhan, biarlah ada pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, bukan hanya mulut, bukan hanya lidah, bukan hanya lagu. Kami mau belajar mempersembahkan tubuh kami jadi persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan itulah ibadah kami yang sejati. Mari Bapa berfirman, benahilah kami, koreksilah kami, nyatakanlah kehendak-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan, biarlah melalui apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus, itu boleh bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami dan membimbing kami hidup dalam kebenaran-Mu. Mari Bapa berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Urapi setiap telinga jadi telinga seorang murid. Dan hari ini hati jadi lahan yang baik ditanami kebenaran firman, dan firman bertumbuh, berakar kuat, berbuah-buah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur. Umat percaya, umat diberkati katakan yes. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tapi kalau ada yang mau berdiri gak apa-apa juga. Ya, shalom, shalom. Terima kasih untuk tim pengembalaan di PD Victory, Ibu Eli dan rekan-rekan semua. Terima kasih Ibu untuk arrangementnya, luar biasa. Shalom buat kita semua, shalom buat yang online juga. Kalau ada yang online, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau biasanya ketemu saya di online ya. Jadi saya kayaknya gak perlu memperkenalkan diri ya. Perlu gak sih? Enggak lah ya. Nama saya Zivki Priyatelna, Bapak Ibu. Saya sebetulnya sampai tahun 2009 memang profesi saya bukan pendeta, tetapi pilot. Saya terakhir terbang di Lion Air. Dari Garuda pindah Merpati, Lufthansa sebentar, kembali ke Merpati, pindah Lion Air. Dari Lion Air Tuhan pindahin, sekarang saya terbang di Jesus Air. Haleluya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba ikutin kata-kata saya yuk. Kata-kata saya bilang gini, segala sesuatu yang dilakukan tanpa target, lihat kanan kiri, salamin, tidak akan pernah serius. Amin saudara, gak pernah serius. Anda ibadah gak pakai target, Anda gak ibadahnya gak serius ya, ngeflow aja ya, jalan aja. Anda berhubungan, Anda mengikut Tuhan gak pakai target juga gak pernah serius. Sama kalau kita main bulu tangkis, ya kan? Ngapain? Pukul-pukulan aja. Katanya, oh ya udah pukul-pukulan. Serius nggak? Boleh masuk, boleh enggak, iya kan? Kita juga agak jauh sedikit, kita udah nggak mau ngejar, biarin aja jatuh. Tapi coba kalau main bulu tangkis terus yang kalah nraktir ya, wah itu serius tuh. Amin, saudara? Iya, apalagi kalau nraktirnya makannya steak, betul? Serius nggak? Pasti serius. Kenapa? Karena mulai ada targetnya. Ya kan? Demikian juga dengan kita. Nah, target kita mengikut Yesus. Makin hari, saya mau tanya, patokan Anda apa? Makin hari Anda makin seperti apa? Itu harus ada targetnya Bapak Ibu. Amin. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Makin hari kita harus makin seperti ini. Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ketiga. Lukas 10 ayatnya yang ketiga. Udah ketemu? Yang udah ketemu bilang Oke, yuk kita baca sama-sama. 2, 3, apa katanya? Seperti anak domba
Iya, seperti anak domba. Ada yang protes nggak sama ayat ini Bapak Ibu? Ada yang protes nggak? Oh berarti belum sadar. Yuk kita baca lagi, sekali lagi, 2, 3. Apa katanya? Pergilah sesungguhnya aku seperti. Ada yang protes? Kita ini dipanggil untuk jadi orang yang menang apa yang kalah? Pengutusannya jadi apa? Tengah. Anak domba lawan serigala, menang apa kalah? Loh, anak domba itu makanannya serigala. Betul? Loh, saya waktu lihat ini saya protes loh, Tuhan. Kok pengutusannya anak domba? Bawa anak singa, bawa anak beruang gitu loh. Amin, saudara. Di tengah serigala. Bukankah siapa yang kuat dia yang menang? Inilah firman Tuhan. Firman Tuhan, inilah kalau kita mengikut Tuhan. Prinsipnya berbeda dengan prinsip dunia. Tidak linier. Tidak Anda bikin apa, Tuhan kasih apa. Enggak. Prinsipnya terbalik dengan yang namanya prinsip dunia. Kalau orang dunia bilang yang menabung itu yang kaya. Tapi prinsip firman Tuhan, siapa menabur harta dia bertambah gitu. Prinsip firman Tuhan adalah yang melayani itu yang terbesar. Prinsip dunia, yang dilayani yang terbesar. Setuju sama saya? Amin. Demikian juga dengan ini. Prinsip dunia siapa yang kuat, dia yang menang. Tapi prinsip firman Tuhan berbeda. Siapa yang mengosongkan diri, yang seperti anak domba, dia akan menang terhadap serigala-serigala. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Amin. Iya, jadi hari ini target kita apa? Target Anda dan saya adalah makin hari sifat kita makin seperti anak domba. Karena kalau Anda mulai berpikir untuk jadi serigala, saya mau kasih tahu, itulah letak kekalahan saudara. Kenapa anak domba di tengah serigala? Karena saudara dibandingkan dengan dunia ini, dengan kekuatanmu engkau bukan apa-apa. Anda pasti dimangsa habis sama yang namanya dunia. Dunia ini terlalu kuat buat saudara. Jangan pernah berpikir bermusuhan dengan dunia ini mengandalkan kekuatanmu. Tapi mari jadi anak domba, supaya engkau keluar lebih dari orang yang menang. Haleluya. Amin, saudara. Nah, ini makanya prinsip firman Tuhan kadang-kadang nggak menarik. Kenapa? Karena kita udah disuntik dengan prinsip dunia. Kalau aku nggak kuat, Pak, kalau aku nggak hebat, kalau aku nggak lebih sangar dari dia, kalau dia serigala, aku harus jadi singa, baru aku menang. Itu udah terlalu tertanam. Sehingga akhirnya orang nggak mau menjadi anak domba. Padahal saya mau kasih tahu, waktu engkau jadi anak domba, disitulah letak kekuatan dan kemenangan saudara dimulai. Amin, saudara? Iya. Kita lihat yang pertama. Anak domba itu apa sih yang kita pelajari? Yuk kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 Bapak Ibu. Yohanes pasalnya yang ke-10. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-4. Atau kita mulai ayat yang ketiga. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ketiga kita mulai sampai dengan ayat yang ke-4. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Terusin. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena belajar dari anak domba apa? Kenal suara gembala. Amin. Banyak orang Kristen nggak kenal suara gembala. Orang Kristen masih gini, tapi katanya pendeta ini, katanya pendeta itu, katanya pendeta ini. Dia nggak pernah menyelidiki firman Tuhan sendiri, nggak pernah berdiri di dalam kebenaran, saudara.
Gak pernah mau belajar firman Tuhan. Padahal Mazmur 1 dia bilang, berbahagialah mereka yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan iya. Kenapa? Karena dia jadi kenal suara gembalanya. Yang kedua, bukan hanya kenal, firman Tuhan tadi bilang domba-domba itu hanya mengikuti gembala. Coba ayat yang kelima kita lihat. Ayat yang kelima kita lihat. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari karena suara orang-orang asing mereka tidak. Ini di dunia ini begitu banyak yang bersuara. Yang katanya pakar lah bersuara. Yang katanya motivator lah bersuara. Yang katanya konselor pernikahan yang bukan Kristen lah bersuara. Kaum feminis lah bersuara. Amin. Itu suara orang asing. Kalau anak domba, dia hanya kenal suara gembala dan dia hanya ikut suara gembala. Jadi dia bisa bedain, oh ini suara gembala, oh ini bukan. Ngerti maksud saya, saudara? Kalau saudara baca ini yang namanya Yohanes 10, Anda lihat ayat pertama, di situ ada tiga sosok yang ada di kandang. Yang pertama pencuri, itu masuk kandang, saudara. Di gereja itu kandang. Di gereja ada pencuri, banyak masuk pencuri. Kalau nggak hati-hati, pilih pembicara, mimbar nggak disteril, betul-betul nggak dilihat, nggak dicek betul. Bapak Ibu yang dikira pencuri bisa masuk di sini. Bersuara nggak? Bersuara. Yang kedua, siapa? Orang upahan, gembala upahan. Yang pelayanan sekarang bukan semua yang memang mau melayani. Banyak pelayanan itu jadi pekerjaan, Bapak Ibu. Mereka melayani karena uang. Mereka melayani karena persembahan kasih. Makanya dia lihat, oh ini gede, ini kecil. Saya hanya mau yang gede-gede, yang kecil-kecil gak mau. Ah ini upahan nih saudara. Ini kalau dia di mimbar bersuara gak? Bersuara. Amin saudara. Tetapi ada gembala-gembala yang memang benar. Dengan hati, dengan cinta dan dia bersedia untuk berkorban. Untuk domba-dombanya. Bersuara? Bersuara. Tetapi domba-domba yang tertanam dalam firman, yang menyelidiki kebenaran, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Waktu orang upahan bersuara, waktu pencuri bersuara, dia bilang, no, ini bukan suara gembala. Dan aku hanya ikut suara gembalaku. Haleluya, amin saudara. Beri kemuliaan dulu yang meriah buat tuh. Banyak Pak Bu yang bersuara. Ya, lagi ada persoalan rumah tangga, lagi ada sakit, lagi yang bersuara banyak. Kemarin pandemi berapa yang bersuara saudara? Wah ini kiamat nih, kiamat. Amin saudara. Waduh ini gawat nih, waduh ini begini, waduh ini hancur Bapak Ibu. Berita yang menakutkan itu bukan baru, sudah dari zaman baheula. Amin saudara. Iya, selalu ada. Makanya firman Tuhan bilang, sudahlah, tidak usah khawatirkan hari esok. Hari ini cukuplah untuk kesulitan hari ini cukup untuk sehari. Colek kanan kiri bilang, yang cukup sebulan gaji. Kalau kesulitan sehari cukup. Sama ibu yang dikasih Tuhan, ngerti maksud saya? Amin. Terus gimana dong Bang? Udah hidup saja hari ini. Besok pastikan saja engkau bersama dengan Tuhan. Maka tahun apapun itu, hari apapun itu, saya mau kasih tahu. Semua hari indah dan baik adanya. Amin. Haleluya. That's it. Ayo Bapak Ibu. Dengar hanya suara gembala. Gimana Pak cara membedainnya? Engkau pasti bisa membedakan. Karena engkau setia tertanam. Gembala itu terus dia punya hubungan yang dekat dengan gembalanya. Setuju Bapak Ibu? Ada domba itu begitu dia bangun pagi, ngapain? Nonton, lihat pemandangan? Enggak.
Nyari makan? Enggak. Yang pertama dia cari siapa? Gembala namanya. Begitu buka mata dia cari gembala. Waktu saudara buka mata cari apa? Handphone Pak, lah itu Tuhanmu. Hah? Iya kan? Buka mata ngapain? Drakor Pak, lah itu dia. Iman tumbuh karena pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Amin saudara. Lihat kanan kiri colek bilang, iman gak tumbuh dari drakor. Drakor ini bikin mumet saudara. Bikin orang jadi cengeng. Ya saya nggak nyalahin sih, mau lihat drakor juga nggak apa-apa saudara. Cuman jangan diresapi gitu loh. Amin saudara. Amin. Iya, hidup ini nggak seindah drakor Bapak Ibu. Nggak seperti itu. Kenyataan itu tidak seperti itu. Amin saudara. Amin. Iya. Jadi kalau Anda lagi punya persoalan, cari siapa? Suara gembala. Gembala ngomong apa? Kembali kepada firman. Ada persoalan dalam rumah tangga, ada persoalan dalam keluarga, ada persoalan dalam bisnis, ada persoalan dalam kehidupan, ada persoalan dalam psikologi saudara. Saya mau kasih tahu, jawabannya cuma ada satu di dalam firman Tuhan, gak ada yang lain. Amin Bapak Ibu? Iya, dengarlah. Tapi di luar sana Pak, katanya pakar ini, katanya pakar itu, saya mau kasih tahu. Itulah gembala-gembala dan orang asing. Jangan ikutin mereka. Ikut hanya firman Tuhan. Amin saudara? Amin? Iya. Kalau kita ngomong soal persoalan rumah tangga ya begitu ini. Oh iya, ya kalau udah gak cocok ya sudah gitu loh. Iya kan? Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Jadi jangan kata orang, tapi kata Saya mau kasih tahu ya, kesaksian itu bukan kebenaran. Sekali lagi, kesaksian itu bukan kebenaran. Kebenaran itu tetap kebenaran. Kesaksian kalau dia tunduk di bawah firman Tuhan, baru itu kebenaran. Ngerti maksud saya? Amin. Lah kalau kesaksian jadi kebenaran, kemudian di depan sini, aduh terima kasih Bapak Ibu, puji Tuhan saya menikah, tidak seiman. Tapi ya puji Tuhan ya sampai hari ini saya diberkati, usaha saya makin maju, anak-anak saya sekolah di luar negeri dan mereka baik-baik saja dan kami akur-akur saja. Ini kesaksian gak? Tapi tunduk dalam kebenaran firman gak? Loh ya jangan diikutin dong. Amin. Jangan malah, lah itu ada kesaksian loh. Kesaksian itu bukan kebenaran. Kesaksian yang tunduk di bawah kebenaran. Yang tunduk di bawah firman, yang tunduk di bawah prinsip-prinsip penggembalaan, itulah yang namanya kebenaran. Amin saudara. Jadi yang pertama, makin Anda ibadah, makin Anda setia, saya mau kasih tahu, engkau harus makin mengenal suara gembala. Amin, setuju? Setuju? Lihat kanan kiri, salamin bilang, jangan amin-amin aja, lakuin. Amin-amin aja, gampang saudara, amin-amin. Loh bener banyak nih domba-dombanya amin banter sudah amin gitu. Tapi begitu keluar beda. Ngerti maksudnya? Yang kedua, kita belajar dari anak domba ya. Jadi yang pertama, anak domba kenal suara gembala dan hanya ikut suara gembala. Amin saudara. Nggak ikut yang lain. Yang kedua yuk, Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21. Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ayo kita baca sama-sama ya. Roma pasal 12, 19 kita mulai sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Saudara-saudara yang kekasih. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Apa katanya? Akulah yang akan menuntut pembalasan. Stop dulu, bilang ikutin kata-kata saya. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Ya, lihat kanan kiri, jangan diambil. Jangan. Amin. Ya, terusin ayat berikutnya 20. Tetapi jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum.
Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya ya. Yang berikutnya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan, saya bilang boleh balas dendam nggak boleh, tetapi balas dendam yang terbaik adalah mengampuni. Anak domba loh kita. Apa sih artinya? Anak domba itu tidak bersenjata. Ada anak domba punya tanduk? Gak punya Bapak Ibu. Anak domba itu tidak bersenjata. Anda dan saya tidak didesain untuk membalas. Anda dan saya tidak didesain untuk melawan kejahatan dengan kejahatan. Karena kita tidak punya senjata. Engkau harus seperti itu. Terus gimana Pak? Loh, ada gembala yang akan berurusan sama. Makanya gini, kalau ada banyak gak orang jahat sama? Oh banyak. Dari orang biasa sampai hamba Tuhan. Banyak Bapak Ibu. Pendeta fitnah ada. Tapi buat saya gak pernah mengikhtiarkan celaka mereka. Saya berdoa, Tuhan biarlah mereka bertobat. Amin saudara. Iya, tapi ngomongnya bertobat jangan bertobat. Jangan gitu saudara, itu namanya masih kesel. Amin saudara. Menumpukan bara api, waduh. Iya aku ampuni kok, aku ampuni. Bara api di atas kepalamu katanya. Loh bukan gitu caranya. Banyak orang bilang gini, Pak saya udah ngampuni Pak. Terus ya udah bagus dong puji Tuhan. Iya tapi aku masih belum mau ketemu. Loh kenapa? Aku masih enek kalau ngeliat. Itu namanya belum mengampuni saudara. Mengampuni itu standarnya 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan itu mengampuni dan menyucikan. Forgive and forget. Amin saudara. Amin. Bilang sama saya, forgive and forget. Katakan forgive and forget. Lihat kanan kiri, emang gak gampang Ci. Tapi harus lakukan itu. It's not easy, I know. Kenapa orang sulit mengampuni? Karena yang kena itu hati. Orang yang sakit hati sulit untuk mengampuni. Nah urutannya gitu. Nah kenapa orang bisa sakit hati? Karena dia tinggi hati. Amin. Iya. Gak ada kata-kata yang bisa menyakitkan kita, gak ada. Gak ada perbuatan yang bisa menyakitkan kita. Kecuali kita tinggi hati. Kita merasa gak layak, kita merasa gak pantas. Kita merasa terlalu berharga dan tinggi untuk diperlakukan seperti itu. Akhirnya apa? Kita sakit hati. Makanya ciri orang tinggi hati, mudah sakit hati. Kalau orang udah ngomong gini, itu loh anakku loh ngomongnya tuh loh, ya ampun sakit hatiku. Ini ibu tinggi hati ini. Bukan anaknya kurang ajar, ibunya tinggi. Anak mau kurang ajar kayak apa juga, kalau kita rendah hati saudara gak akan pernah sakit hati. Ya wis kawan itu anakku lah, dia gak ngerti. Amin saudara. Kita harus seperti Yesus. Yesus itu dia lihat aduh ya ampun. Dia bilang sama bapak, ampuni mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka gak tahu yang mereka lakukan itu jahat. Mereka gak tahu apa yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh gak baik. Tetapi ampunilah mereka karena mereka melakukannya karena tidak tahu. Pernah dengar Yesus sakit hati? Wih ya ampun aku diludahin sakit hati saya. Kalau Yesus sakit hati kita kelar hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu udah gak ada. Hah? Itu yang mukul Yesus, ingat gak? Itu yang mukul itu ciptaannya. Dia Tuhan yang menciptakan orang ini. Ditampar, diludahin. Wah untung Yesus bukan aku. Kalau Yesus aku tak kutuk jadi kodok. Amin. Ngerti udah? Kodok semua sudah. Sak Roma jadi kodok. Ngerti maksudnya? Dia nggak tahu. Bapak Ibu sudahlah. Ampuni. Balas dendam terbaik itu lihat kanan kiri. Balas dendam terbaik itu mengampuni. Orang jahat sama saya. Orang melakukan hal yang jelek sama saya cuman bilang, bro, you salah cari musuh. Amin saudara? Salah. Jangan jahat sama saya gak bakal balas. Yang kasihan kalau bapakku yang balas.
Ngerti maksud saya saudara? Wah habis dia saudara. Amin. Iya, tapi jangan minta dong sama Tuhan, Bapa, pembalasan adalah hakmu. Aku mampuni dia. Balas Tuhan. Ini namanya masih jengkel saudara. Aduh, sudahlah. Kita bukan siapa-siapa. Amin saudara. Orang mau bilang kita jelek, orang mau bilang kita miskin, orang mau bilang kita nggak ada gunanya, biarin aja. Amin. Kenapa? Karena yang terjadi bukan apa yang orang katakan, tetapi apa yang Bapakku katakan terhadapku. Haleluya. Amin. Ayo jadi anak domba. Nggak gampang ya? Iya, kenal suara gembala dan hanya taat kepada gembala. Yang kedua apa? Yang kedua kok kayaknya pada nggak mau nih. Yang kedua apa? Apa? Kalau saudara hari ini masih ada simpan dendam, ada sesuatu yang di dalam hati saudara, engkau bukan kebetulan ada di tempat ini. Amin saudara. Iya, Tuhan hari ini sedang mengajak saudara, ampuni. Supaya engkau keluar dari PD Victory, engkau selesai. Persekutuanmu selesai. Engkau hidup jadi orang yang merdeka. Dan berkat Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin saudara. Iya, ayo dong. Ampuni aja. Sudah ampuni. Kenapa? Karena dendam itu tidak merusak siapapun kecuali kita. Gak ada. Anda pikir yang Anda dendamin rusak. Anda makan tahu campur, ketan ini tahu campur terenak di dunia. Udah diaduk kasih sambal, udah berdoa Tuhan berkati makanan ini, terima kasih Tuhan. Begitu lagi nyendok ngelihat orang yang kita dendam lewat saudara. Hah? Ini tahu campur yang enak jadi wetang wow saudara. Sekarang enak-enak, ngerti maksud saya? Amin. Siapa yang sengsara kita? Belum lagi berdasarkan Matius 5 ayat yang ke-23-24. Kalau engkau datang dan engkau masih dendam, bawa persembahan sekalipun, Tuhan berkata pulanglah terlebih dahulu, berdamailah dan baru engkau kembali untuk membawa persembahan. Artinya apa? Engkau gak bisa ibadah Bapak Ibu. Saudara boleh nginep di PD Victory, tapi sesungguhnya engkau tidak pernah ibadah. Selambang engkau masih simpan, ngapain? Yang kedua apa? Matius 6, 14, 15. Oh ini harus dibaca saudara. Makanya saya bilang udah jangan simpan dendam. Kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Amin. Kita dipanggil untuk jadi anak domba. Setuju? Yuk kita baca yuk. 2, 3. Matius 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Alright. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Apa katanya? Kamu mengampuni kesalahan orang. Puji Tuhan. Ayat 15. Tidak mengampuni kesalahan orang, maka yang gak diampuni yang Anda dendamin atau saudara? Yang dendam atau yang didendamin? Yang dendam yang gak diampuni. Ini penjelasan dari one sentence yang luar biasa di dalam doa Bapa kami, Bapa ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang forgive our debt as we forgive our debtor katanya. Ngerti maksud saya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, stop. Jangan pernah berpikir untuk simpan kesalahan orang. Ngerti maksud saya sana? Amin. Amin. Iya. Saya kalau ke Israel gitu kan ada di gereja di mana gereja gantung. Kalau Anda pernah ke sana ya, the hanging church. Itu ada 13 pilar yang menyupport. Terus ada yang lainnya pilarnya warnanya terang, warna putih, ada satu pilar yang warnanya gelap. Banyak orang udah latah, banyak juga tour guide udah latah. Kemudian dia bilang ini pilar yang hitam, ini adalah melambangkan Yudas. Satu dari antara murid yang mengkhianati Yesus. Saya cuma bilang no. Di dalam gereja tidak pernah ada kesalahan orang yang disimpan. Amin saudara. Amin. Yesus yang di kayu salib berkata,
Ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Itu mulai dari Yudas sampai dengan para prajurit Romawi, sampai kepada ahli-ahli Taurat, sampai kepada saudara dan saya. Amin saudara. Iya. Nggak ada yang disimpan. Sama kita juga, jangan ada pilar hitam, jangan ada yang disimpan di dalam kesalahan. Amin saudara. Ada yang salah, ampuni. Iya mungkin itu membuat engkau sengsara, yes. Ya, Yusuf juga melakukan hal itu Pak Bu. Kenapa Yusuf bisa bangun? Kenapa Yusuf bisa bangkit? Karena dia mengampuni. Kalau saudara lihat di Kejadian 50 ayat yang ke 18, 19, 20 itu keren banget. Waktu kakak-kakaknya datang untuk meminta ampun sama Yusuf untuk supaya dia jadi budaknya Yusuf. Yusuf bilang jangan takut kak. Dan ada kata-kata yang indah. Dia katakan gini, aku inikah pengganti Tuhan? Sehingga aku akan membalaskan kejahatan itu. Enggak. Betul engkau memang mereka-rekakan yang jahat atas hidupku. Tapi yang memberkati saya, Yusuf bilang gini, tetapi Allah yang aku sembah, dia mereka-rekakan yang jahat itu menjadi kebaikan untuk kami. Haleluya. Amin saudara. Hari ini banyak orang reka-reka jahat sama saudara, tapi jangan takut. Tuhan yang kau sembah, waktu engkau mengampuni, maka Tuhan akan mengubah reka-reka jahat itu menjadi hal yang luar biasa. Beri kemuliaan dulu yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, belajar dari anak domba. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 Bapak Ibu. Oh ternyata manusia harus belajar dari anak. Makanya saya bilang, kenapa perjanjian baru ditulis di dalam bahasa Yunani? Karena orang Yunani itu berpikir sangat filosofis. Maka kalau engkau baca perjanjian baru, engkau harus berpikir seperti orang Yunani. Filosofis, ini dalam banget. Lihat satu ayat dalamnya minta ampun. Amin saudara? Amin. Kalau saudara bisa ngerti, saudara bisa gali, waduh itu kebenarannya luar biasa. Yuk kita baca, 2, 3, apa katanya? Dan apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? Terusin. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Stop. Semua itu tuh maksudnya apa? Semua itu tuh maksudnya apa? Yang dimakan, minum, pakai. Amin. Semua itu artinya apa? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup dicari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya dan keluargamu masih bilang saya cari makan, itu artinya engkau belum mengenal Tuhan. Ini konsep, ini filosofi, ini paradigma. Di dalam kekristenan tidak ada satu ayat pun yang berkata carilah makananmu, carilah nafkah, gak ada. Yang ada adalah Matius 6:33, carilah kehendak Allah dengan segala kebenarannya, maka apa yang engkau makan minum pakai di belakang, ngikut saudara. Bapamu yang di sorga tahu engkau membutuhkan itu semuanya. Ini jadi prinsip saya, karena kalau Anda tanya, Pak kok berani sih dari pilot kemudian ninggalin, terus ini emang ada yang janjiin gaji? Nggak ada. Apakah gaji pendeta lebih gede daripada gaji pilot? Sudah pasti tidak. Ya, makanya ibu-ibu kan jarang ada yang menimang anaknya jadi pendeta. Tuh anakku gantengnya luar biasa. Kalau gede jadi pendeta ya nak. Ini nggak ada nih. Ini ibu yang sangat rohani saudara. Ditimangnya jadi apa? Pilot, apa? Dokter, apa? Lawyer, amin saudara. Apalagi sekarang baru YouTuber. Mau duitnya banyak, nyari pokoknya yang duitnya pokoknya yang kaya. Ditimangnya jadi itu. Kenapa? Pendeta, waduh, madesu Pak. Masa depan sukses, suram enak aja. Suram enak aja. Gak ada. Kok mau sih? Karena prinsip saya di dalam hidup, aku dan keluargaku melakukan kehendak Tuhan, aku dan keluargaku melayani Tuhan. Hidupku hanya untuk itu, karena satu kali nanti aku pasti berakhir kok Bapak Ibu.
Satu kali nanti aku gak ada lagi dalam dunia ini. Dan waktu aku gak ada di dunia ini, maka yang aku inginkan cuma satu. Aku kembali kepada dia bila ini hambaku yang setia. Mari sabatlah bersamaku. Amin saudara. Ya, itu cita-cita saya Pak. Gitu. Jadi dalam dunia ini hanya melakukan kehendak Tuhan. Setiap saya bangun pagi ini doa saya. Mau diikutin silahkan gak juga gak apa-apa. Saya bilang gini, Bapak terima kasih. Hari ini adalah hari baru. Ada berkat baru bagiku. Itu aku tahu. Dan sepanjang hari ini, letakkan hikmat aku melakukan kehendak-Mu. Dan cita-cita saya, Bapak hari ini aku jadi manusia yang lebih baik dari aku yang kemarin. In the name of Jesus. Amin. Saya nggak minta perlindungan, saya nggak minta berkat, saya nggak minta penjagaan. Kenapa? Karena itu semua akan mengikuti aku dikala aku berjalan melakukan kehendak Bapakku. Amin. Gitu. Makanya berani, ya beranilah. Kenapa enggak? Saya nggak pernah tanya, waktu saya ditanya, waktu saya keluar, Tuhan nanti gimana nih, nggak ada. Nggak ada yang janjiin saya gaji, saya nggak terima gaji sampai hari ini. And it survive Bapak Ibu. Apakah engkau lihat aku kekurangan, engkau lihat aku minta-minta roti, mohon maaf, enggak. Aku beda-bedain pelayanan gede kecil, enggak. Apa yang aku butuhkan? Bapakku dia yang setia, dia yang berjanji, dia akan memenuhi segala kebutuhanku, seturut kekayaan kemuliaanku. Amin saudara. Iya. Pandemi jalan Bapak Ibu, 2020 itu masa yang tergelap di dalam hidup saya. Kenapa? Istri saya divonis cancer, meninggal di 2022, Juli 2022, tanggal 12. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa biayanya? 2,8 miliar. Saya total bond, di ujung baru saya total. Kenapa? Kalau di total di depan, saya bunuh diri Bapak Ibu. 2,8 M dapat dari mana? Ngerti maksud saya? Ya karena BPJS nggak nanggung. Karena faktornya adalah HER2. Bukan positif, over expressive 3+. BPJS nggak nanggung, insurance nggak tanggung. Jadi nggak ada yang cover kami. Nggak ada yang bisa berkata hari ini 2,8 M itu dari aku, dari company, dari nggak ada. Aku hanya bisa berkata 2,8 M itu adalah penyediaan Tuhan. Amin saudara. Itu janji Tuhan. Gelap, dan saya punya anak bukan cuma 3 anak dalam pernikahan saya 3. Di luar nikah 22. Di luar nikah tuh maksudnya anak-anak yang dari Papua yang saya ambil sekolah, saya sekolahin. Tinggal di rumah saya. 25 anak. Hap, tiap hari minta makan saudara. Tiap hari minta makan, biaya sekolah. Ngerti maksud saya? Kesehatan. Anak-anak saya yang dari Papua karena saya nggak adopsi, saya nggak bisa kasih taruh di insurance karena bukan anak saya. Saya nggak bisa juga bapak bayarin BPJS-nya. Kenapa? Karena kalau saya bayarin 1, saya bayarin kakaknya. Begitu saya lihat kakaknya 12, kakaknya 15. Ini kalau kita bayarin semua meninggal saya saudara. Akhirnya apa? Kalau dia sakit, ya kita harus pay cash. Anda bisa bayangin ya 2020 pandemi, semua pelayanan tutup. Ada harapan gak? Gak ada. Gelap. Saya cuma bilang Tuhan, apa harus aku pulangin anak-anak ini? Akhirnya saya daripada mengira-ira, daripada saya khawatir, daripada udahlah. Aku tetap, aku lakukan apa yang aku lakukan. Mulai ada Zoom, mulai ini udah saya tetap melayani. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Sepanjang 2020, 2021 sampai hari ini. Di panti kami bukan kurang makan. Di panti kami sampai bisa kasih makan panti yang lain. Waktu panti yang lain, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Waktu panti yang lain, 1 panti kena COVID. 1 panti, 2, 3, 4, ada 8 atau 9 panti saya lupa. Kita support makanannya, kita support obat-obatannya, kita support vitaminnya. Saya cuman bilang Tuhan, where are they come from? Saya nggak tahu, tapi yang aku percaya inilah tangan Tuhan yang aku lihat. Ayo, jangan takut, jangan cari makan. Kalau Anda udah cari makan, engkau jadi orang yang rendah. Apa-apa tanya apa yang aku dapat, apa yang aku dapat. Melayani tanya apa yang aku dapat, apa yang aku dapat. Jadi pendeta hina. Lihat orang kaya, orang miskin, dia mulai di kelas. Orang kaya dihormatin.
Karena mungkin dia jadi donatur, orang miskin dilupain. Kenapa? Karena nggak ada harapan. Amin saudara. Ngerti maksud saya? Tapi kalau kita tidak mencari makan, kita mencari kehendak Tuhan. Maka saya mau kasih tahu, duit sama daun itu nilainya sama buat saya. Saya nggak silau dengan, saya nggak pernah tanya berapa jemaatnya, gimana PK-nya, I don't really care. Kenapa? Karena waktu aku dijadwal, yang aku tahu itu adalah penugasan ilahi. Dan waktu aku melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab terhadap hidupku. Dan itu dia buktikan Tuhan sampai hari ini. Jadi kalau ibu bapak lihat saya hari ini, saya mau berkata, ini bukan kuat gagahku. Ini semua hanya karena kasih karunia Bapakku. Haleluya. Jangan cari makan. Makan kita di belakang ngikutin Pak. Hah? Di depan apa? Di depan itu adalah kehendak Tuhan. Melayani Tuhan kalau udah ujungnya itu cari makan, waduh ngeri. Itu bassnya aja bunyinya gini. Duit gitu. Pemain bass. Waduh. Kalau WL udah mulai cari makan, waduh ngeri. Nada dasar P ya, akhiri K jadi PK. Ngingetin panitianya saudara. Tapi bukan WL yang tadi, haleluya. Saya sangat diberkati sama, thank you ya Mbak ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ngerti maksud saya? Jangan cari makan. Ada anak domba cari makan? Ada anak domba cari makan? Anak domba begitu buka mata dia cari gembala. Kapan dia dapat makan? Dia ikutin gembalanya. Karena waktu dia ikuti gembala, Mazmur 23 berkata, ada rumput yang hijau dan air yang tenang buat saudara dan saya. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir. Yuk kita baca di dalam Hebrew. Ibrani pasal yang ke-25, pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Yang terakhir Bapak Ibu. Saya senang kalau khotbah itu yang terakhir. Sewaktu saya katakan yang terakhir, terjadi kebangkitan rohani di antara jemaat. Ya kan? Yang tadinya gitu. Begitu saya ucap yang terakhir langsung melek, saudara. Bukan hanya melek, ngulet. Wah, bagus ya khotbahnya. Emang lu ngerti? Enggak. Ntar gue lihat di YouTube lagi deh. Yuk, Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ya kita baca sama-sama. 2, 3 apa katanya? Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi apa? Marilah saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang keempat, anak domba belajar ya tidak pernah bisa hidup sendiri. Dia akan selalu bersekutu. Maka bersyukur ada PD Victory Bapak Ibu hari Selasa. Di tengah minggu engkau masih bisa bersekutu. Ini di sini kekuatan kita. Engkau saling mengingatkan, engkau saling peduli, engkau saling membantu. Amin saudara. Iya, di sini tempatnya Bapak. Di sini anak domba hidup. Anak domba gak bisa keluyuran. Pernah lihat anak domba keluyuran sendiri? Itu domba gila saudara. Kalau domba yang benar gak ada ngumpul kemana-mana. Amin. Lihat kanan kirinya, jadi domba gila. Besok datang lagi, ngumpul lagi. Amin saudara. Iya benar Bapak ya. Maka dimanapun anak domba selalu ada persekutuan. Entah itu di kantor, entah itu dimanapun selalu ada persekutuan. Kenapa? Karena kita ini anak domba. Kekuatan kita ada di dalam unity kita. Amin saudara, di dalam persekutuan kita. So hari ini saya simpulkan firman Tuhan. Belajar dari anak domba. Yang pertama kenal dan taat. Hanya kepada suara gembala. Pastikan engkau mengenalnya, pastikan engkau mentaatinya. Amin saudara. Jangan baca firman Tuhan pakai tapi. Benar firman Tuhannya begitu. Tapi, gitu saudara. Amin. Ya. Yang kedua apa? Ampuni. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin saudara. Iya. Saudara nggak pernah musuh. Saudara nggak pernah punya musuh. Saya nggak punya musuh. Masa sih Pak? Lembar tua saya itu bukan musuh saudara. Orang yang jahat sama kita itu namanya pelatih. Amin saudara. Amin. Bilang sama saya pelatih. Bilang sama saya pelatih. Lihat kan kiri kanan, mertuamu itu pelatih itu. Suamimu yang enggak itu pelatih itu. Amin saudara. Iya. Itu pelatih supaya kita berlatih.
Itu personal trainer saudara itu, saudara. Amin. Ya, iya. Jadi nanti kalau ketemu sama mertua jangan, wah ini musuh saya, jangan. Hey coach. Keren. Iya, nanti kalau udah capek berantem bilang, udah ya latihannya berhenti dulu. Kan lebih enak saudara ya. Yang ketiga, jangan cari makan. Makananmu disediakan oleh gembalamu. Amin saudara. Supaya engkau gak kalah. Dan yang keempat apa? Bersekutu. Kalau engkau tidak mau seperti itu, engkau sedang masuk dan memulai kekalahan saudara. Tetapi waktu engkau taat, engkau seperti anak domba, maka percayalah ada pembelaan yang luar biasa. Dan engkau keluar lebih dari orang yang menang. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri anak-anak dombanya Tuhan. Pemusik masih semangat? Haleluya. Wih, nggak pakai tangga lagi. Luar biasa. Di IG. Yang hidupnya mau dipakai Tuhan boleh angkat tangan. Yang hari ini mau berkata, Tuhan tiap hari bentuk aku makin sempurna. Angkat tangannya. Terima kasih Tuhan, bagaikan bencana. Yes. Siap dibentuk. Demikian hidupku. Demikian hidupku. Di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Bilang sama Tuhan, jadikanku alat. Jadikanku alat. Oh yes. Dalam rumahmu. Inilah Tuhan. Inilah hidup. Di tangan Tuhan. Di tangan. Bentuklah. Oh yes. Kehendak. Pakai Tuhan. Pakailah sesuai rencanamu. Jemaat saja angkat pujian. Ku mau seperti-Mu Yesus. Kalau lagu ini doamu, angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan sempurnakan engkau. Tuhan lembutkan hatimu. Engkau bebas dari dendam. Engkau bebas dari kekhawatiran. Yes Lord, haleluya. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Yang terangkat hari ini. Anak-anak dombanya Tuhan. Beri kemuliaan yang paling meriah. Yang paling meriah, yang paling meriah. Oh, sama-sama. Ku mau seperti-Mu Yesus. Aku disempurnakan. Berjalan makin hari makin sempurna. Makin hari makin baik. Oh haleluya. Amin. Jalanku memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kita semua yang di rumah juga katakan memuliakan, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak hambamu berdoa, inilah anak-anak dombanya Tuhan. Hari ini Tuhan mereka keluar, mereka bebas dari dendam, mereka bebas dari kekhawatiran, mereka bebas dari depresi, mereka bebas Tuhan. Keluar mereka jadi anak domba yang baik, mengikuti apa kata Tuhan, bukan apa kata siapapun. Yang hari ini tidak cari makan sendiri, yang makannya disediakan. Yang hari ini tidak pernah simpan dendam, tetapi lepas dengan pengampunan. Kalau hari ini ada yang masih sulit, hamba berdoa, Engkau Roh Kudus akan ada bersama dengan dia. Makin hari, dan hari ini Tuhan dia boleh lepas. Dalam nama Yesus, ambil keputusan Bapak Ibu. Ambil keputusan, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Waktu air matamu mulai mengalir, Tuhan lihat itu, lepaskan pengampunan.
dan Tuhan menyempurnakan hatimu, mencurahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu ada hari ini. Jangan jauhkan dirimu dari persekutuan-persekutuan dan pertemuan ibadah. Mari terus bergandeng tangan. Jadilah anak-anak domba yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur. Anak-anak dombanya Tuhan katakan amin.